Halo semuanya, kembali lagi di channel Story for You. Tentunya dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Oke, kali ini Mimin balik lagi buat nemenin hari-hari gabut kalian karena udah hampir sebulan gak upload video. Jadi Mimin mutusin buat bikin video. Lebih tepatnya sih Mimin gabut. Oke, kali ini film yang bakal Mimin bahas yaitu film yang lagi anget-angetnya di tahun ini, yaitu berjudul Wrong Turn. Nah, film ini keluar pada tahun 2021 ya tentunya ya udah pasti gitu. Bulan Januari lalu, tepatnya pada tanggal 26 Januari. Ya, kisahnya hampir sama kayak film The Ritual tahun 2017 yang udah pernah Mimin bahas sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton, bisa ditonton videonya. Atau Mimin kasih linknya nanti di deskripsi ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Mimin minta tolong bantuannya dari kalian untuk subscribe channel Mimin supaya Mimin makin semangat bikin videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang bapak-bapak yang kelihatannya lagi nyari orang yang hilang. Lalu si bapak ini pergi ke kantor polisi menemui salah satu anggota polisi di sana. Sesampainya di sana, bapak ini menanyakan kepada anggota polisi di sana tentang ciri-ciri anak perempuannya yang hilang selama 6 minggu di pegunungan dekat kota kecil di sana. Namun polisi ini hanya menjawab mungkin saja anak-anak ini sedang berjemur di pantai. Namun, yang jadi pikiran saya, ya kali berjemur di pantai 6 minggu gak balik-balik, apa gak gosong? Karena tidak mendapat jawaban yang pasti dari polisi ini, akhirnya si bapak ini pergi dan menghampiri klub bar di sana. Di sana, dia bertemu dengan salah satu barista, namun barista itu terlihat sangat sinis dan enggan menjawabnya. Akhirnya, ada salah satu pelanggan klub bar di sana yang pernah menemui anak dari si bapak ini. Oh iya, sebelum lanjut, Mimin mau perkenalin ke kalian satu persatu nama pemain yang ada di film ini dulu ya, supaya nggak bingung. Oke, yang pertama ada Jennifer, yaitu anak dari bapak yang lagi nyari-nyari anaknya ini. Yang kedua, ada Darius, dia adalah pacar dari Jennifer. Dan yang ketiga, ada Adam dan Mila. Mereka berdua juga sepasang kekasih. Dan yang terakhir ada Louis dan Gary. Mereka juga sepasang kekasih tapi gay. Oke, lanjut. Pelanggan dari klub bar ini mengatakan bahwa dia pernah menemui Jennifer dan kawan-kawannya. Dia juga mengetahui tujuan dari Jennifer berkunjung di sini, yang tak lain adalah untuk mendaki gunung. Pelanggan dari klub bar ini sudah memperingati Jennifer dan kawan-kawannya. Namun, Jennifer dan kawan-kawannya hanya menganggap bahwa pelanggan dari klub bar ini sedang mabuk, jadi mereka tidak menghiraukannya. Pelanggan klub ini juga mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang selamat setelah mendaki gunung tersebut. Namun, ayah dari Jennifer, kita sebut saja Scott, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pelanggan klub tersebut dan kemudian pergi. Film pun throwback ke 6 minggu sebelum kejadian. Kita bisa melihat bahwa Jennifer dan teman-temannya sedang menikmati liburan dengan bertujuan untuk mendaki gunung. Namun, karena perjalanan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk menginap di salah satu hotel dekat dengan lokasi gunung yang akan mereka daki. Sesampainya di sana, Jennifer bertemu dengan pemilik hotel. Pemilik hotel ini mengatakan kepada Jennifer bahwa jika memang mereka ingin mendaki gunung, mereka harus mengikuti rute yang sudah ada. Dan Jennifer hanya menjawab, Thanks. We'll be careful. hari pun telah gelap, dan mereka memutuskan untuk berkumpul dan minum bersama di klub bar yang sudah disediakan oleh hotel tersebut. Di saat mereka sedang mengobrol, salah satu orang asing menghampiri mereka dan menanyakan apa tujuan mereka kemari. Dan Darius pun menjawab bahwa tujuan mereka hanya untuk pendakian beberapa hari. Namun, orang asing ini menjawab bahwa di atas gunung tersebut ada hal yang berbahaya, dan jika mereka memerlukan bantuan, Darius dan teman-temannya boleh bertanya dengan mereka. Namun Darius ini malah menjawab tidak perlu, dan pada akhirnya orang asing tersebut pun pergi. Namun selang beberapa lama, Adam dengan gayanya yang tengil mengejek orang asing tersebut karena ia mengira orang asing tersebut sudah benar-benar pergi. Tapi nyatanya, orang asing tersebut menghampiri lagi dengan perasaan yang tersakiti dan mengatakan bahwa anak-anak kota adalah pembuat masalah dan tidak pernah mau bekerja nyata. Namun, Jennifer menjawab bahwa perkataan orang asing tersebut salah karena masing-masing dari mereka sudah mempunyai profesi yang diakui di kotanya. Mendengar perkataan mereka, orang asing tersebut mengatakan mereka harus berhati-hati dan mungkin saja mereka akan menemui orang asing ini lagi. Dan setelah mereka asik mengobrol di klub bar, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Namun, di perjalanan, mereka melihat ada orang asing yang sedang berada di dekat mobil mereka. Namun, lagi-lagi,
Adam dengan sifatnya yang tidak sopan melempar botol minuman ke arah pria asing tersebut. Dan pada akhirnya, pria tersebut pun pergi. Keesokan harinya, mereka pun mulai mendaki gunung tersebut. Awalnya, tidak terjadi apapun. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Namun karena Darius sok tahu dan merasa penasaran, dia pun memutuskan untuk tidak melewati rute dari jalan yang sudah tersedia. Tujuannya hanya untuk melihat ada sesuatu yang indah atau tidak. Sebenarnya Jennifer sudah memperingati Darius untuk tetap pada rute yang tersedia, namun Darius mengatakan hanya untuk melihat-lihat saja dan akan kembali ke rutenya jika mereka tidak menemukan sesuatu di sana. Namun setelah berjam-jam mereka menelusuri hutan, mereka tidak menemukan apapun di sana. Sampai pada akhirnya, mereka mendengar sesuatu yang mendekati mereka secara cepat. Dan itu adalah sebuah batang pohon raksasa yang menghampiri mereka. Mereka pun semua mencoba melarikan diri. Namun naas, Gary menabrak sebuah pohon saat sedang mencoba untuk melarikan diri. Dan tertimpa batang pohon besar tersebut. Adam yang panik meninggalkan kekasihnya, yaitu Mila, begitu saja. Dan Louis terlihat sangat sedih atas kematian Gary. Akibat dari kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali ke rute awal namun mereka tersesat. Malam hari pun telah tiba, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di tenda yang mereka bawa. Pagi harinya, setelah semua terbangun, mereka tak sadar bahwa mereka menginap di pemakaman zaman sebelum Perang Dunia. Mereka juga kehilangan ponsel mereka, dan Mila pun belum juga kembali dari buang air kecilnya. Adam yang sudah berjanji tidak akan meninggalkan Mila, dia pun bergegas mencari Mila. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan seorang anak kecil yang bernama Ruthie. Adam yang ingin bertanya tentang keberadaan Mila ke Ruthie, memaksa Ruthie untuk mendekat padanya. Namun, Ruthie berlari karena ia takut akan disiksa atau dibunuh oleh Adam. Karena Ruthie berlari, Adam pun mengejarnya. Dan di tengah-tengah penjaran, Adam tidak melihat ranjau yang mengakibatkan ia terseret ke dalam lubang. Darius yang melihat kejadian itu mencoba menolong Adam, namun mereka tidak tahu kemana Adam pergi. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan Adam. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan gubuk yang penuh dengan alat pendakian yang telah mereka rampas dari orang-orang asing yang berkunjung ke gunungan tersebut. Ketika mereka sedang melihat-lihat sekitar, mereka juga melihat dua orang berpakaian aneh yang sedang membawa Adam. Dengan cepat, Darius menghampiri orang tersebut dan menyuruhnya melepaskan Adam. Namun sepertinya, orang-orang tersebut tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Terlihat dari bicaranya mereka juga tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Darius. Sampai akhirnya, tiba-tiba Adam terbangun dari pingsannya dan memukul orang asing tersebut dan membunuhnya. Namun tiba-tiba Mila datang, entah dari mana, dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ternyata orang yang Adam bunuh bukanlah orang yang membunuh Mila. Karena syok dengan kejadian yang dilihatnya, Jennifer pun menyalahkan Adam atas pembunuhan tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Louis diculik oleh salah satu suku di sana. Namun, ketika sedang mencoba untuk mencari Louis, mereka didatangi oleh sekelompok orang yang tak lain adalah penunggu dari tempat tersebut. Karena takut, Adam adalah orang pertama yang lari dan meninggalkan teman-temannya. Dan karena Mila pun tak mau ditinggal oleh Adam, dia pun juga mengejar Adam. Namun, naas, Mila tidak melihat lubang ranjau yang dipenuhi oleh duri-duri di dalamnya dan terjatuh di sana. Adam yang melihat tunangannya itu menyesali atas perbuatannya dan mencoba untuk meminta bantuan. Tapi sebenarnya Adam ingin meninggalkan Mila. Dan pada akhirnya Adam pun meninggalkan Mila. Adam yang masih mencoba kabur dari hutan itu tidak melihat ranjau dan mengakibatkan dia tersandung dan terjatuh. Lalu seseorang membawanya pergi. Di sisi lain, Jennifer dan Darius mencoba bersembunyi. Namun persembunyian mereka tetap diketahui oleh orang-orang tersebut dan berakhir dengan dibuatnya mereka pingsan dan dibawa ke salah satu desa pegunungan tersebut. Di sana mereka bertemu dengan kepala desa. Mereka juga diadili di sana dan diberikan hukuman karena Adam sudah membunuh anggota keluarga mereka dan juga sifat Adam yang tidak punya sopan santun. Sebenarnya, dari pertama mereka datang ke kota kecil tersebut, mereka sudah memantaunya. Sebenarnya, orang-orang ini tidak akan mengganggu jika mereka tidak diganggu. Namun, karena mereka merasa tempat tinggal mereka diusik, ya mereka jadi merasa terancam. Jika kalian ingat, Ruthie, anak kecil yang mereka temui di hutan, tugas dia adalah mengintai Jennifer dan teman-temannya. Jadi dia mengetahui semuanya.
Saat Jennifer ditanya apakah Adam membunuh anggota keluarga mereka atau tidak, Jennifer menjawab tidak, karena Jennifer mengatakan itu hanya sebuah salah paham karena Adam tidak tahu akan dibawa kemana. Namun kepala desa ini menyuruh Ruthie untuk menunjuk siapa pembunuhnya, dan Ruthie menunjuk Adam. Dan akhirnya, Adam dijatuhi hukuman mati dengan hukuman yang setimpal seperti apa yang dia lakukan pada anggota mereka yang dibunuh oleh Adam. Sisanya, mereka akan dijatuhi hukuman kegelapan, yaitu dengan cara menusukkan besi panas ke mata mereka, sehingga mereka buta dan dimasukkan ke gua yang gelap, supaya mereka tidak bisa melihat keburukan dan mendengar keburukan. Ketika kepala desa itu ingin menusukkan besi panas ke Darius, Jennifer mencoba untuk menghentikannya dengan mengatakan itu hanya membuang-buang kesempatan mereka karena mereka bisa memanfaatkan kemampuan mereka yang mereka punya. Darius bisa menjadi pemburu dan membuat rumah yang handal karena pekerjaannya Darius yaitu bisa memperbaiki rumah-rumah mereka. Dan Jennifer bersedia menjadi seorang istri bagi siapa saja yang membutuhkan istri. Mendengar hal itu, kepala desa itu menyetujui apa yang dikatakan Jennifer. Darius menjadi pemimpin dari para pemburu di sana, dan Jennifer menjadi istri dari kepala desa tersebut. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang, yang dimana ayahnya Jennifer masih mencoba mencari Jennifer. Ketika Scott atau ayahnya Jennifer ini sedang berada di klub, dia bertemu dengan wanita yang tak lain adalah pemilik hotel yang pernah bertemu dengan Jennifer, dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah memperingatinya untuk tetap pada rutenya dan berhati-hati, tapi mereka tetap melanggar aturan, dan wanita tersebut pergi. Setelah pulang dari bar, Scott dipukuli oleh beberapa orang pelanggan dari klub bar tersebut. Mimin juga gak ngerti maksudnya apa, tapi ya udahlah, tonton aja ya. Ketika Scott sedang dipukuli, secara kebetulan polisi sedang patroli. Tapi nampaknya percuma, karena polisi itu takut akan orang-orang tersebut. Lah, terus gunanya lu apa? Keesokan harinya, Scott berencana untuk mendaki gunung dan mencari anaknya. Dan pemilik hotel pun menawari bantuan dengan menyuruhnya menemui keponakannya, yaitu kita sebut saja Ed dan anaknya itu Cooper. Setelah semuanya bersiap, mereka pun langsung melakukan pendakian tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Cooper yang sedang memeriksa keadaan sekitar tak sengaja menginjak lubang jebakan. Scott dan Ed mencoba menariknya keluar, namun lagi-lagi, hal itu hanya sia-sia karena jebakan selanjutnya langsung menghantam tubuh Ed dan Cooper dan membuat mereka mati di tempat. Melihat hal tersebut, Scott pun terpaksa melakukannya sendirian. Ketika malam tiba, Scott tiba-tiba dipukul oleh salah satu anggota dari desa tersebut. Ternyata itu adalah Darius yang sudah menjadi bagian dari mereka. Scott mencoba untuk memperingati mereka agar mereka tidak mencoba untuk mendekatinya dengan menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan agar mereka semua takut. Tiba-tiba saja Scott dipandang oleh putrinya sendiri, yaitu Jennifer. Di sini, Jennifer sudah menjadi istri dari kepala desa tersebut, dan ayah dari Jennifer ini akan dijatuhi hukuman kegelapan besok pagi. Mengetahui ayahnya akan dibunuh, Jennifer mencoba menolong ayahnya dan mengkhianati desa tersebut. Ketika Jennifer dan ayahnya mencoba melarikan diri, dia mengajak Darius untuk pergi dari desa itu. Namun sepertinya Darius menolak untuk pergi dari situ. Itu dikarenakan Darius ingin menebus kesalahannya atas kematian dari teman-temannya. Dan dia juga berpikir ketika dia kembali ke kehidupannya, tidak akan seperti dulu lagi. Jennifer pun pergi dan memberi kecupan manis untuk Darius yang terakhir kalinya. Saat Jennifer dan ayahnya mencoba melarikan diri melalui gerbang depan, ternyata gerbang itu dikunci. Dan Ruthie melihat Jennifer yang mencoba melarikan diri. Karena Ruthie tahu Jennifer adalah orang yang baik, akhirnya dia pun memberitahu jalan lain untuk pergi dari desa tersebut. Mereka harus melalui penjara kegelapan, dan di tengah-tengah perjalanan, Jennifer melihat Louis yang sudah buta. Karena merasa kasihan, Jennifer menembak mati Louis agar tidak terus-terusan merasa tersiksa. Setelah mereka berhasil keluar dari sana, banyak anggota dari desa tersebut memburu Jennifer dan ayahnya. Tapi mereka berhasil membunuh semua orang yang menghadangnya. Sampai akhirnya mereka terpojok dan tak tahu harus memilih jalan yang mana. Mereka bertemu dengan orang-orang anggota klub yang pernah mereka temui. Di sana mereka membantu Jennifer dan ayahnya pergi dari tempat tersebut. Ketika Jennifer dan keluarganya telah kembali ke rumahnya seperti semula, tiba-tiba kepala desa dan Ruthie sudah berada di rumahnya. Dan kepala desa itu menginginkan Jennifer kembali ke desanya. Atau tidak, kepala desa itu akan membunuh semua keluarganya. Karena Jennifer tidak mau keluarganya kenapa-napa, akhirnya dia memutuskan untuk kembali bersama kepala desa itu. Namun di ending,
kita bisa melihat kepala desa dan anggotanya dibunuh oleh Jennifer. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Bagus kan? Semoga bagus ya. Kira-kira pesan apa ya yang bisa kita ambil dari film ini? Oh, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian tentang bagaimana kepala desa itu bisa menemukan Jennifer. Itu karena Ruthie. Jika kalian ingat, Ruthie adalah anak kecil yang tugasnya mengintai di sekitar pegunungan tersebut. Mungkin aja tuh, si Ruthie ngikutin si Jennifer. Dan sebenarnya kalau Jennifer nggak mengandung anak dari kepala desa itu, mungkin aja kepala desa itu nggak bakal nyari si Jennifer lagi. Oke lah, semua filmnya udah jelas banget ya. Dan videonya ini udah sampai sini aja karena udah terlalu panjang. Dan tunggu aja video selanjutnya dari Mimin ya. Oke, bye.